Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah era keemasan dalam sejarah Islam, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Lebih dari sekedar periode kepemimpinan politik, masa ini juga merupakan fondasi bagi perkembangan pendidikan Islam. Kita akan melihat bagaimana para khalifah yang agung ini tidak hanya memimpin umat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar sistem pendidikan yang membentuk peradaban Islam selanjutnya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang pesat seiring meluasnya wilayah Islam. Awalnya mandiri, kemudian Khalifah Umar bin Khattab mulai campur tangan dalam kurikulum kutab atau pendidikan dasar. Pendidikan lanjut berpusat di masjid dengan dua tingkatan. Metode pengajaran umumnya perorangan atau sorogan, di kutab atau masjid tingkat menengah, dan halakoh atau kelompok di masjid tingkat tinggi. Pusat pendidikan menyebar ke berbagai kota selain Madinah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurikulum peserta didik dan pendidik pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurikulum mencakup Al-Quran, hadis, hukum Islam, serta kemasyarakatan, ketatanegaraan, dan keahlian fisik seperti berenang, berkuda, dan memanah. Peserta didik mencakup seluruh umat Islam untuk pembentukan mental keagamaan, sementara ahli agama atau ulama berasal dari kalangan terbatas. Tenaga pendidik adalah para sahabat Nabi yang berilmu, dan Khalifah Umar aktif menugaskan guru ke daerah-daerah. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Khalifah. Yang pertama yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa ini, pola pendidikan mirip pada masa Nabi, fokus pada dasar-dasar Islam di masjid dan kutab. Selanjutnya yaitu masa Utsman bin Affan. Upaya krusial adalah pengkodifikasian Al-Quran. Selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa ini, Umar bin Khattab menata pendidikan anak-anak di masjid. Umar bin Khattab juga dijuluki sebagai bapak ilmu taman kanak-kanak. Selanjutnya yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Ali bin Abi Thalib fokus pada stabilitas politik dan pendidikan tidak banyak berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga pendidikan utama adalah kutab. Selanjutnya yaitu masjid. Masjid menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Selanjutnya, sufah atau serambi Masjid Nabawi untuk pendalaman agama. Dan rumah-rumah sahabat atau tempat belajar informal. Pembahasan selanjutnya yaitu peran Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dianggap era kejayaan Islam karena kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan persuasif. Keberhasilan ekspansi cepat dan pembukuan Al-Quran adalah bukti kemajuan yang didukung kepemimpinan kuat dan semangat jihad. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada Khulafaur Rasyidin berkembang pesat dan inovatif, mengadaptasi metode Nabi dengan pendirian kutab dan sentralisasi di masjid. Didorong oleh ekspansi Islam dan stabilitas politik, termasuk kodifikasi Al-Quran, periode ini sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu Islam selanjutnya.